Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 59, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Tidak dicurigai karena waktunya tepat. Ariel dan Kauri baru saja melewati ulang tahun pernikahan ketiga mereka, dan mereka membeli mobil untuk pengganti ruangan. Itu membuat orang tidak bisa menemukan kekurangan sedikit pun. 100 miliar. Dua kata ini menjadi perih di hati kerabat keluarga Wijaya. Mereka memandang Ariel, berharap Ariel adalah menantunya, bahkan jika dia hanya sampah, tetapi dia memiliki 100 miliar. Mereka bisa menerima sampah. Pikirkan tentang ironi William dan lelucon tentang Kauri dalam 3 tahun terakhir. Sayang sekali ibu tidak datang, kalau tidak ibu akan sangat senang. Kita bisa hidup enak dengan 100 miliar, tapi aku juga ingin menyelamatkan ibuku, jadi aku mendiskusikan untuk membeli Villa Mountainside. Hei, Lina menghela nafas berat, mengatakan sesuatu yang sangat jelas. Martin menolak masalah ini untuk wanita tua itu, dan semua tanggung jawab secara alami jatuh padanya. Maetin masih tidak yakin, bahkan jika ayah benar-benar memberi mereka 100 miliar, uang itu tidak dapat ditelan oleh mereka. Bagaimanapun, ayah telah meninggal. Aku akan ke kamar mandi. Martin berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Lina tersenyum. Dia tahu bahwa Martin pasti pergi untuk memanggil wanita tua itu. Kauri ingin melawan ketidakadilan untuk Ariel, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia mengatakan bahwa uang itu milik Ariel, kerabat itu pasti tidak akan percaya bahwa cerita Lina membantu keluarga mereka memecahkan masalah yang tidak dapat dijelaskan. Ariel, masalah ini. Sebelum Kauri selesai berbicara, Ariel menggelengkan kepalanya dan menyela, aku tidak keberatan. Sambil menghela nafas, Kauri tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Martin, yang berada di kamar mandi, telah memutar nomor ibunya. Wanita tua itu tidak peduli tentang pindahnya William ke rumah baru. Dia adalah orang yang bersumpah untuk tidak pergi kemanapun kecuali area Villa Puncak. Aturan ini tidak akan berubah sampai hari dia meninggal karena usia tua. Bukankah kamu pergi ke rumah baru William hari ini, bagaimana? Wanita tua itu bertanya dengan santai. Bu, ibu mungkin tidak percaya ketika saya mengatakannya, kata Martin. Nada bicara wanita tua itu tiba-tiba berubah. Kauri dapat membeli rumah, dan dia pasti telah mengambil uang dari perusahaan, karena rumah yang dia beli terlalu bagus, itu berarti dia telah mengambil lebih banyak uang. Di mana rumah barunya? Wanita tua itu bertanya dengan dingin. Harga yang bisa dia terima kurang dari 1 miliar, dan jika melebihi harga ini, dia tidak akan pernah membiarkan Kauri pergi. Area Villa Puncak, kata Martin. Tidak ada jawaban dari wanita tua di telepon, dan butuh waktu lama untuk mendengarnya berkata kembali, apakah kamu bercanda? Bagaimana bisa Kauri dapat membeli area Villa Gunung Puncak, villa di lereng gunung? Martin melanjutkan. Apa? Suara wanita tua itu langsung meledak, penuh ketidakpercayaan, dan berkata, bagaimana mungkin, apa gunanya kamu bercanda dengan saya? Bu, apa yang saya katakan benar, saya di Villa Gunung sekarang, mengapa saya bercanda dengan Anda, kata Martin. Ada apa? Bagaimana dia bisa membeli villa di lereng gunung? Wanita tua itu berkata singkat, ini adalah rumah impiannya selama ini. Untuk membawa keluarga Wijaya ke masyarakat kelas atas di Bandung, wanita tua itu tidak pernah memikirkannya lagi. Dia bahkan tidak punya hak untuk tinggal di sana ketika dia tinggal di area Villa Gunung Puncak, jadi dia benar-benar membiarkan Kauri tinggal. Ini masalah ayah, kata Martin. Apa maksudmu? Apa hubungannya dengan ayahmu?
Wanita tua itu mengerutkan kening. Dia sudah mati selama hampir 3 tahun. Bagaimana itu bisa ada hubungannya dengan pembelian sebuah villa oleh Kauri? Menurut Lina, 3 tahun lalu, Ariel bergabung dengan keluarga. Untuk menebus Kauri, ayah memberi William 100 miliar secara pribadi, tetapi ayah memiliki aturan bahwa 100 miliar ini hanya dapat digunakan setelah 3 tahun. Sekarang waktunya tepat. Kebetulan saja benar, seharusnya tidak ada yang salah, Martin menjelaskan. Orang tua itu memberi Kauri 100 miliar. Reaksi pertama wanita tua itu adalah tidak mungkin. Dia tahu berapa banyak uang yang dimiliki keluarga Wijaya. Di masa lalu, untuk mencegah lelaki tua itu mendukung, dia secara pribadi akan memeriksa setiap masalah di perusahaan. Bagaimana mungkin dia memiliki 100 miliar uang pribadi? Tetapi jika bukan karena dia, bagaimana William bisa mendapatkan begitu banyak uang? Wanita tua itu memutuskan untuk bertanya dengan jelas kepada Martin dan berkata, "Saya akan datang ke area villa." Setelah menutup telepon, Martin kembali ke ruang tamu dan berkata kepada Lina, "Ibu akan segera datang." Dia ingin mencari tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Wajah Lina acuh tak acuh. Lelaki tua itu telah mati selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang menunjukkan gejala. Bukannya dia mengatakan apa yang dia katakan, bahkan jika wanita tua itu datang, selama dia bersikeras bahwa uang itu diberikan oleh lelaki tua itu, siapa yang bisa menemukan buktinya? Oke, uang itu diberikan oleh orang tua itu, apa yang saya takutkan, kata Lina. Tidak semua orang bisa masuk di area villa puncak. Pergi dan temui ibumu di pintu. Jika dia dihentikan di pintu, bukankah itu akan mempermalukan orang tua kita? Martin mengingatkan. Lina tiba-tiba panik. Rumah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bukan pemiliknya. Bagaimana bisa penjaga keamanan di pintu membuka pintu untuk wanita tua itu karena dia? Lina berkata kepada Ariel dengan nada memerintah, "Kamu pergi menjemput nenek." Oke, Ariel menjawab, dan kemudian meninggalkan villa. Kauri mengikutinya. Setelah melangkah keluar dari villa, Kauri berkata dengan nada meminta maaf, "Itu membuatmu bersalah lagi. Insiden ini seharusnya menjadi pujianmu. Wajah ibuku benar-benar lebih tebal dari tembok. Faktanya, itu juga hal yang baik. Jika aku mengatakan bahwa saya membelinya, pasti tidak ada yang akan percaya. Ibu juga menyelamatkan banyak masalah," kata Ariel sambil tersenyum. Kauri tahu bahwa Ariel tidak peduli dengan hal-hal ini, tetapi dia sangat enggan untuk pergi. Jika dia tidak mengatakannya, dia akan melakukannya, merasa sangat sedih. "Tapi aku masih harus minta maaf padamu," kata Kauri. Ariel tiba-tiba menatap Kauri dengan serius. Berkata, "Jika kamu merasa bersalah, tidak ada cara untuk menyelesaikannya." Bagaimana? Kauri memandang Ariel dengan rasa ingin tahu. Misalnya, kamu tidak tidur di lantai atau semacamnya. Oke, ruang tamu sangat besar, seharusnya sangat nyaman. 3 garis hitam muncul di dahi Ariel, dan dia berkata dengan cepat, "Kamu seharusnya berpura-pura tidak mengatakan apa-apa." Di gerbang di bawah gunung, wanita tua itu tiba setelah menunggu sebentar. Mobil pribadi tidak diperbolehkan masuk, jadi wanita tua itu hanya bisa berjalan. Dia tidak memiliki pendapat tentang ini, dan tidak berani memiliki pendapat. Bagaimanapun, ini adalah aturan area villa, dan area villa mewakili rumah mewah. Tetapi ketika wanita tua itu melihat Kauri dan Ariel, wajahnya tidak puas, dan dia berkata dengan dingin, "William sekarang berbeda. Dia tinggal di villa di lereng gunung, dan bahkan tidak datang untuk menjemputku." "Nenek, ayah tidak bermaksud begitu. Ada banyak teman sekelas lamanya di rumah, jadi biarkan kami menjemputmu," kata Kauri. Bukan karena William tidak datang, tapi percuma saja jika dia datang. Penjaga keamanan tidak mengenali siapapun kecuali Ariel. Tetapi wanita tua itu tidak tahu, dia hanya merasa bahwa William sombong setelah tinggal di villa sisi gunung, dan dia bahkan tidak memperhatikannya.
Wanita tua itu mendengus dingin, "Jangan lupa, uang untuk membeli villa ini milik keluarga Wijaya saya. Meskipun lelaki tua itu sudah mati, uangnya masih milik saya." Ariel mengerutkan kening, wanita tua ini, bukankah dia ingin mengambil villa di lereng gunung sebagai miliknya? Jika ini masalahnya, dia tidak bisa menerimanya. Villa itu diberikan kepada Kauri, dan tidak ada yang memenuhi syarat untuk mengambilnya. Jalan gunung sulit, dan bagi orang-orang seperti wanita tua, itu bahkan lebih sulit, dan mereka hampir kehabisan napas sebelum mengambil beberapa langkah. Wanita tua memandang Ariel dengan ekspresi dingin, dan memerintahkan, "Apakah kamu tidak memiliki mata? Kamu tidak bisa melihat bahwa saya tidak bisa berjalan? Apakah kamu datang hanya menjemput saya?" Ariel berjalan ke wanita tua dan berlutut, tampak bebas dari keluhan. "Hati-hati, kalau kamu jatuhkan aku, kamu tidak bisa bertanggung jawab atas konsekuensinya. Pergi lebih cepat, apakah kamu belum makan?" Keinginan di hati wanita tua itu tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Di distrik Villa Puncak, akhirnya ada keluarga Wijaya. Dan itu masih villa di lereng gunung. Meskipun orang-orangnya masih di kaki gunung, hatinya sudah mencapai lereng gunung, jadi dia tidak menyukai Ariel karena berjalan perlahan, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Kauri melihat sikap wanita tua itu terhadap Ariel, dan tidak sabar untuk membuat wanita tua itu pingsan dengan tongkat di tangannya. Dia ingin mengatakan bahwa villa ini dibeli oleh Ariel, bersambung.